Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan mengenai legenda dari Jember berdasarkan cerita rakyat Jember, yaitu terjadinya Watu Ulo. Watu Ulo yang merupakan batu berbentuk ular naga yang terletak di Pantai Ulo, Jember Selatan. Nah, bagaimana kisah dari legenda Watu Ulo ini? Silahkan disimak kisahnya berikut ini. Konon, di daerah Jember bagian selatan berdiri sebuah kerajaan yang dikelilingi hutan lebat. Kerajaan itu bernama Ardi Kencana yang dipimpin oleh Prabu Palpana. Prabu Palpana masih terhitung kerabat keturunan bangsawan Kerajaan Majapahit. Prabu Palpana memerintah dengan adil dan bijaksana. Prabu Palpana sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Tak heran kalau dia disanjung oleh rakyat Ardi Kencana. Rakyat hidup makmur dari hasil bumi dan hasil hutan. Mereka hidup tentram dalam kekuasaan Prabu Palpana. Sementara itu, jauh di sebuah gua di dalam hutan, ada seekor naga sakti sedang bertapa. Naga ini adalah penjelmaan pengawal Ratu Laut Selatan yang dikutuk karena melanggar perintah. Dia berubah wujud menjadi seekor naga besar dan harus bertapa selama 10 tahun. Setelah masa pertapaannya selesai, naga itu merasa sangat lapar. Semua hewan yang ada di hutan itu dimakannya. Penduduk desa sekitar hutan lama-lama menjadi heran. Binatang buruan yang dulu melimpah sekarang seakan-akan lenyap. Penduduk desa itu tidak tahu kalau jauh di dalam hutan ada seekor naga sedang kelaparan. Karena semua binatang di hutan itu hampir habis dimakannya, naga kemudian mendekati rumah penduduk. Dia mencuri ternak sehingga penduduk kebingungan. Sesudah itu, si naga rakus mulai mengincar anak-anak. Akhirnya, penduduk desa sadar kekacauan dan sumber kecemasan itu berasal dari perbuatan si naga. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ujar salah satu penduduk bertanya kepada yang lainnya. Naga itu kelihatan sangat mengerikan. Tambah seorang penduduk yang pernah memergoki naga tersebut. Kita harus melaporkannya kepada Sang Prabu, usul yang lain. Oleh karena itu, beberapa utusan segera berlari ke istana kerajaan. Mereka melaporkan kejadian itu kepada Prabu Palpana. Prabu Palpana sangat terkejut mendengar laporan tersebut. Saat itu juga, dia memerintahkan para prajurit untuk menumpas naga ganas yang membuat resah tersebut. Para prajurit pun berangkat ke hutan tempat tinggal sang naga. Mereka berusaha keras untuk membunuh naga tersebut, tetapi perjuangan itu gagal total. Para prajurit kembali dengan tangan hampa, bahkan banyak di antara mereka yang luka parah. Prabu Palpana sangat murka mengetahui keberingasan naga tersebut. Sesudah mempertimbangkan beberapa saat, Prabu Palpana memutuskan untuk menemui Wiku Darmaji, seorang resi yang sangat sakti. Sebaiknya tuanku jangan menemuinya. Wibawa tuanku akan jatuh kalau hal itu tuanku lakukan, usul seorang penasehat. Namun hal itu harus kulakukan. Bantuan Wiku itu sangat kubutuhkan. Sementara dia tidak akan mau datang sekalipun aku yang memanggilnya. Kalian tahu bagaimana watak Wiku satu itu, jawab Prabu Palpana. Bagaimanapun memang kedudukan seorang raja jauh lebih tinggi. Akan tetapi Prabu Palpana punya perhitungan lain. Tanpa menurunkan wibawanya sebagai seorang raja, Prabu Palpana bertekad meminta bantuan Wiku Darmaji. Prabu Palpana lebih memikirkan nasib rakyatnya daripada kedudukannya sebagai raja. Dia yakin dengan melindungi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, wibawanya tidak akan luntur. Lalu berangkatlah Prabu Palpana ke tempat kediaman Wiku Darmaji.
Wiku Darmaji terkesan melihat kerendahan hati sang raja yang mau datang ke rumahnya. Oleh karena itu, dia tidak menolak tugas untuk mengatasi naga pengacau. Wiku Darmaji menyanggupkan diri membantu rajanya untuk melindungi keselamatan rakyatnya. Wiku Darmaji langsung berangkat ke hutan tersebut. Si naga melihat kedatangan Wiku Darmaji. Rupanya dia takut pada Wiku atau pendeta pertapa sakti tersebut. Naga langsung berlari menyembunyikan diri. Naga itu berlari sampai ke pantai. Di tepi pantai, naga itu berteriak-teriak minta tolong kepada Ratu Laut Selatan. Ratu Laut Selatan pun muncul dari dalam laut. Dia kelihatan cantik dan anggun. Gelombang yang bergulung-gulung ke arah pantai menyibak ketika hendak menerpa tubuh sang ratu. Naga itu menceritakan kejadian yang menimpanya. "Hamba benar-benar takut pada Wiku Sakti itu, Ratu," kata sang naga. "Aku mengerti, tetapi kamu belum bisa kembali ke istana dasar laut saat ini," kata Ratu Laut Selatan. "Lalu apalagi yang mesti hamba lakukan supaya hamba bisa kembali menjadi pengawal Ratu?" tanya sang naga. "Tapamu harus kamu tambah lagi. Kamu akan selamat jika bisa bertapa lagi selama 40 hari 40 malam, kata Ratu Laut Selatan. "Carilah tempat untuk bertapa di pantai ini. Setelah itu, kamu boleh langsung kembali ke istana kita," ujar sang ratu menutup pembicaraan. Naga mengeluh panjang. Sesudah bertapa 10 tahun tetapi masih kurang. Namun dia tahu bahwa tidak mungkin dirinya menentang wejangan junjungannya. Lalu dengan semangat lunglai, naga itu pergi mencari tempat yang cocok untuk melakukan tapa. Di pusat kerajaan, Prabu Palpana masih gusar karena naga itu belum tertangkap. Dia tidak mau melihat rakyatnya terus gelisah ketakutan. Prabu Palpana berbicara dengan Wiku Darmaji. "Kalau kita gagal membunuh naga itu, keamanan negeri ini akan terus terancam," kata sang Prabu. "Aku tahu," ujar Wiku Darmaji. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Wiku?" tanya sang raja. "Aku sudah tahu tempat persembunyian naga itu, Prabu," ujar sang Wiku sesudah bersemedi beberapa lama. "Naga itu sedang bertapa di sebuah tempat di pantai selatan." "Oh ya?" tanya sang Prabu kurang yakin. "Lekaslah datang ke sana sebelum dia masuk ke laut," Wiku melanjutkan. "Waktumu tinggal 3 hari lagi." Lalu sang Prabu pun bertanya, "Sesudah kami temukan, lalu apa?" "Engkau harus memenggal kepalanya dan membuang jauh-jauh ke timur. Kalau kepala dan badan itu menyatu, dia akan hidup lagi," ujar Wiku menjelaskan. Prabu Palpana pun langsung berangkat mencari naga tersebut. Dia sendiri yang memimpin pasukannya. Mereka berjalan cepat menuju pantai Laut Selatan. Benarlah ucapan Wiku Darmaji. Di sana naga itu tampak sedang bertapa. Ekornya memanjang berlenggok-lenggok, matanya terpejam. Dengus napasnya saja yang menandakan bahwa dia masih hidup. Prabu Palpana pun segera memenggal kepala naga itu dan diayunkannya tangannya. Kepala sang naga melayang jauh ke arah timur. Kemudian kepala itu mendarat di pantai Gerajagan, Banyuwangi. Sementara itu, suatu keajaiban terjadi begitu Prabu Palpana membuang kepala naga. Dari tubuh naga yang tertinggal muncullah seorang wanita cantik berkaki naga. Sementara tubuh naga itu berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi batu. "Prabu Palpana, engkau telah menyelamatkan aku dari kutukan Ratu Laut Selatan," kata wanita aneh itu. Ternyata dia adalah pengawal Ratu Laut Selatan yang terkena kutukan. Selanjutnya, ia pun berpesan, "Peliharalah tempatku bertapa ini. Itu akan mendatangkan rejeki bagi rakyatmu," ujar wanita cantik tersebut.
Selesai berkata demikian, tubuhnya pun lenyap ditelan ombak laut selatan yang tinggi bergulung-gulung. Sampai sekarang, tubuh naga itu tetap ada di pantai selatan kota Jember. Tempat itu dinamakan Watu Ulo atau batu berwujud ular atau naga. Ucapan wanita berkaki naga itu memang betul-betul terjadi. Sekarang, masyarakat di sekitar pantai itu mendapat tambahan penghasilan. Daerah itu menjadi kawasan pariwisata yang sangat ramai hingga saat ini. Nah, seperti itu ya, legenda Watu Ulo dan juga asal-usul dari batu yang ada di pantai selatan Jember. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak cerita rakyat, legenda, dongeng, ataupun sejarah yang tersedia di channel ini, termasuk mengenai sejarah dari Jember. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.